Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, memberikan kita kesehatan sampai detik ini. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang revolusi jihad yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya, Salwa Kotronada, membawakan sedikit materi dengan tema bahaya khamar. What the meaning of khamar? Khamar merupakan salah satu minuman, salah satu jenis yang memabukkan, dapat menghilangkan akal dan membawa mudarat yang banyak. Hal ini jelas hadirin, jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 19 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajsamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar rijsun min amali syaitan, sesuatu pekerjaan syaitan, maka dari itu fajtanibuhu la'allakum tuflihun, hindarilah agar kalian semua selamat. Allah sudah mengingatkan teman-teman bahwasanya kita diperintahkan untuk menghindari namanya khamar, menghindari hal-hal yang memabukkan tadi. Karena apa? Selain dalam hal agama, khamar juga memiliki dampak negatif yang begitu besar dalam hal kesehatan kita, yang mana jelas-jelas khamar itu sesuatu hal yang memabukkan. Jadi bisa jadi ketika kita mengkonsumsi khamar tersebut, organ dalam tubuh kita ini akan sedikit rusak, sedikit berbeda dari apa yang sudah Allah berikan. Hal ini karena apa? Karena kita kurang bersyukur. Ketika kita diberi hal yang sehat, ketika kita diberi kesehatan yang sehat, malah kita rusak dengan mengkonsumsi khamar. Selain itu, dampak lain dari khamar adalah hilangnya akal. Ketika sudah kehilangan akal kita, meskipun dalam jangka waktu sebentar, bisa jadi itu akan menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti ketika kita sudah mengkonsumsi khamar, sudah merasa kecanduan, ketika kita sudah pengen yang namanya minum khamar dan kita tidak ada, pastinya hal tersebut mahal, ya kan teman-teman? Ketika kita udah gak punya uang, tapi malah sudah bersangkut paut sama yang namanya kecanduan, alhasil muring-muring tuh yang namanya kita. Apa itu muring-muring? Gak tahu tuh. Intinya apapun akan saya lakukan untuk mendapatkan yang namanya khamar tadi. Khamar ini bisa dikatakan juga sebagai minuman keras, teman-teman. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim harus saling mengingatkan. Karena apa? Terlalu banyak dampak negatif dari khamar tadi. Allah menciptakan kita dengan sebaik-baik wujud, begitu pula dengan organ-organ kita. Lalu, kenapa kita harus merusak organ kita, teman-teman? Bukankah itu suatu hal dari yang namanya kufur nikmat, atau hal yang kita tidak syukuri, hal remeh yang sering kita lupakan, hal yang sudah kita normalisasikan dalam kehidupan kita? Teman-teman, itu pentingnya kita untuk saling mengingatkan, bukan karena lain, tidak bukan untuk kesejahteraan kita sendiri. Ketika teman kita, kerabat kita sudah merasa kecanduan akan khamar ini, lalu kita sebagai saudaranya bisa apa? Ketika mereka sudah hilang akal, mereka muring-muring, mereka ngamuk segala macam, kita juga yang kena, kita juga kena imbasnya. Oleh karena itu, kita harus saling mengingatkan. Tugas kita hanya mengingatkan. Untuk kesadaran, kita bantu doakan semoga Allah mengembalikan kesadaran dari yang bersangkutan.
Rasulullah juga melarang yang namanya mengkonsumsi khamar ini. Bukan hanya khamar teman-teman, Rasulullah menyebutkan segala sesuatu yang memabukkan, segala sesuatu yang buat hilang akal, itu namanya khamar. Dan segala sesuatu khamar, untuk apapun khamar, itu haram. Sesuatu yang sudah jelas mudaratnya, sesuatu yang jelas akibatnya kepada kita. Hal ini bisa menjadi tamparan kehidupan untuk kita, untuk saling mengingatkan, saling menjaga saudara kita. Apa tugas kita? Mengingatkan saudara kita. Untuk apa? Sebagai kesejahteraan. Karena apa? Kita manusia diciptakan Allah untuk menyembah Allah, untuk bertakwa kepada Allah. Lalu ketika kita mengetahui segala hal yang dilarang oleh Allah, namun kita masih melakukannya, apakah kita disebut manusia yang bertakwa? Apakah masih bisa disebut dengan umat Nabi Muhammad yang mengikuti perintahnya dan menghindari larangannya? Hal itu teman-teman menjadi evaluasi untuk diri kita sendiri, menjadi pengingat untuk diri kita sendiri, menjadi pengingat untuk mengingatkan orang lain juga. Hal ini sangat penting menurut saya untuk disampaikan. Karena apa? Bukan hanya Gen Z, bukan hanya generasi milenial yang mengkonsumsi hal tersebut dan menormalisasikan pengonsumsian khamar ini. Para orang tua pun juga terkadang acuh tak acuh, malah mereka juga mengkonsumsi. Ya, memang kita tidak bisa mengontrol bagaimana pikiran orang, bagaimana kondisi seseorang. Yang bisa kita lakukan hanya mengingatkan dan membantu mendoakan. Teman-teman yang berbahagia, hal itu sedikit yang bisa saya sampaikan kali ini. Kesempatan yang sangat minim, kesempatan yang sangat. Hal itu yang bisa saya sampaikan pada teman-teman sekalian. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, menjadi pilihan untuk diri kita sendiri dan juga mengingatkan orang lain. Tidak ada sesuatu hal yang merugi kecuali ketika kita tidak mengusahakan hal tersebut terlebih dahulu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jika ada kelebihan kata, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kekurangan kata, itu kekurangan dari diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Unzur mal qala wa la tanzur mal qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.